Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ZK Edukasi. Di sini saya akan membahas tentang Cut Nyak Dien. Berbicara tentang peran perempuan dalam perjuangan melawan penjajah, tidak akan lepas dari sosok Cut Nyak Dien. Sebagai pahlawan nasional, Cut Nyak Dien yang mendapat julukan Sri Kandi Indonesia telah menunjukkan kesetiaan begitu besar pada tanah air. Cut Nyak Dien merupakan putri Tengku Natasetia dan ibu yang seorang bangsawan dari daerah Lampagar. Sosok Cut Nyak Dien yang lahir pada tahun 1848 kemudian tumbuh di tengah lingkungan bangsawan Aceh dan pendidikan agama yang kuat. Suami pertama Cut Nyak Dien bernama Tengku Ibrahim, anak Tengku Abbas dari daerah Lamnga. Suaminya wafat dalam melawan Belanda pada 29 Juni tahun 1878. Dari pernikahan pertamanya, mereka dikaruniai putri bernama Cut Gambang. Cut Gambang kemudian menikah dengan Tengku Mayet dan keduanya meninggal bersama setelah ditembak oleh Belanda. Selepas itu, Cut Nyak Dien menikah dengan seorang panglima perang bernama Tengku Umar, pahlawan yang juga meninggal ditembak Belanda pada 11 Februari 1899 di ujung Kalak, Meulobah. Cut Nyak Dien menghabiskan masa tuanya di Sumedang, Jawa Barat. Setelah dibuang dan diasingkan oleh Belanda, perjuangan Cut Nyak Dien melawan Belanda kematian sang suami. Tengku Ibrahim menjadi semangat perjuangannya melawan para penjajah. Sejak kematian suaminya tersebut, Cut Nyak Dien kemudian bersumpah untuk menghancurkan para penjajah. Pernikahannya dengan Tengku Umar untuk berperang semakin menggebu-gebu. Perang melawan Belanda dilakukan secara gerilya dengan rakyat yang terbakar, semangatnya melihat kegigihan Cut Nyak Dien. Tengku Umar menyerahkan diri ke Belanda untuk mengetahui kelemahan mereka dari dalam. Sempat dianggap berkhianat, mereka berhasil mencuri senjata dan menyerang balik pasukan Belanda. Sayangnya perjuangan Tengku Umar harus terhenti setelah ia mati tertembak dalam sebuah serangan. Setelahnya, Cut Nyak Dien masih terus melakukan gerilya di pedalaman Meulaboh. Namun, seiring bertambahnya usia dengan matanya rabun dan penyakit encoknya, membuat anak buahnya merasa kasihan dan melaporkan hal itu kepada tentara Belanda. Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh tentara Belanda dengan syarat tidak boleh dianiaya atau diasingkan. Namun, setahun setelahnya saat kondisi Cut Nyak Dien membaik, Belanda mengirimnya ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Di Sumedang, Cut Nyak Dien menghabiskan sisa hidupnya hingga meninggal dan dimakamkan oleh warga setempat. Cut Nyak Dien meninggal pada 6 November tahun 1908 karena usianya yang sudah tua dan kondisinya yang sakit-sakitan. Cut Nyak Dien dimakamkan di daerah pengasingannya di Sumedang dan dimakamkan baru ditemukan pada tahun 1959. Presiden Soekarno memulai SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964, kemudian menetapkan Cut Nyak Dien sebagai pahlawan nasional pada tanggal 2 Mei 1962. Sementara rumah Cut Nyak Dien di Aceh dibangun kembali oleh pemerintah daerah setempat sebagai simbol perjuangan di tanah Rencong. Hingga kini cerita mengenai perjuangan Cut Nyak Dien masih sering diperbincangkan, dipelajari sebagai bagian dari sejarah di sekolah-sekolah. Sekian untuk pembahasan kali ini mengenai Cut Nyak Dien. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.